Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4946-4948. Di api penyucian, Dev menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Kemudian Dev merasakan darah dan niat pedangnya meningkat pesat. Apakah aku akan berhasil menembus api penyucian ini? Dev sendiri agak tidak bisa mempercayainya. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi jahat, Dev tidak lagi menyembunyikan auranya saat ini, dan sepenuhnya mengekspos aura ketiga rasnya. Sekarang di dalam hatinya, Dev hanya memiliki hasrat membunuh yang gila-gilaan, dan tidak ada emosi sama sekali. Yang dia butuhkan sekarang adalah membunuh orang. Di seluruh arena api penyucian, aura Dev terus tumbuh liar, dan seluruh ruang api penyucian benar-benar terdistorsi oleh aura Dev. Nak, lebih baik kamu menahan diri dan jangan sampai tersesat. Meskipun kamu memiliki aura iblis di tubuhmu, bukan berarti kamu adalah iblis sungguhan. Kamu baru saja menyerap begitu banyak energi jahat, tetapi kamu tidak menggunakan keterampilan apapun untuk memurnikannya. Jika kamu tersesat, itu akan merepotkan. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev. Karena dia menyadari bahwa Dev sekarang menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Karena Dev menyerap energi jahat dengan gila-gilaan dan demi kecepatan, dia tidak menggunakan teknik konsentrasi hati untuk mengubahnya, tetapi menyerapnya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Dev tidak dapat menahannya. Sekalipun itu adalah iblis sungguhan, ia dianggap cukup baik untuk tidak meledak dan mati setelah menyerap begitu banyak energi jahat sekaligus. Tepat saat Dev mendengarkan perkataan Raja Iblis Awan Merah, dia berusaha keras menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengatur auranya, dan mulai perlahan-lahan menenangkan diri. Dari bagian terdalam api penyucian, seorang pria perlahan berjalan keluar. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuktikan bahwa orang ini adalah seorang master. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, penguasa kota Miles mengerutkan kening dan berkata dengan heran di matanya, peri gila itu belum mati. Bukankah, dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun? Miles sangat terkejut, sebab ketika kota badak pertama kali didirikan, lelaki ini melangkah ke api penyucian dan memasukinya setahun sekali. Karena laki-laki ini tidak pernah menjaga penampilannya dan terlihat seperti orang gila, orang-orang mulai memanggilnya peri gila. Namun, ratusan tahun lalu, peri gila ini memasuki api penyucian dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Lambat laun orang-orang mengira bahwa peri gila ini mati di api penyucian dan lambat laun melupakannya. Namun kini, peri gila yang terlupakan ini telah muncul. Hal ini pasti mengejutkan Miles. Lagi pula, bagi seseorang yang harus tinggal di api penyucian selama ratusan tahun, betapa mengerikan kekuatan dan ketekunan yang dibutuhkannya. Pada saat ini, peri gila telah menyadari keberadaan Dev, namun Dev belum menyadarinya. Dev sekarang berusaha keras untuk menekan aura pembunuh dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Dia merasa alam kultivasinya akan segera meningkat lagi. Seorang anak kecil di alam transformasi negeri peri benar-benar berani memasuki arena api penyucian dan membunuh begitu banyak roh jahat dan mayat iblis. Sungguh menarik. Setelah peri gila selesai berbicara, dia hendak mendekati Dev tetapi tiba-tiba didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Boom! Kekuatan yang telah lama terpendam muncul dari tubuh Dev. Kekuatan ini mengandung aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada roh jahat api penyucian. Ini, si gila abadi tercengang. Miles pun menatap pemandangan di depannya lewat cermin perunggu dengan heran. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa mengerikan aura yang dipancarkan Dev, dia bisa menebak sesuatu dengan melihat ekspresi peri gila itu. Ah! Dev mengangkat kepalanya dan berteriak. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai melonjak, dan tingkat kekuatannya langsung meningkat ke tingkat ke-9 alam transformasi negeri peri saat dia meraung. Tampaknya ia telah sedikit melepaskan diri dari kesesatan, dan tampaknya keadaan pikirannya telah meningkat, membuat tubuhnya tenang. Pada saat ini, Dev menghela napas panjang lega. Sangat mudah untuk meningkatkan alam kultivasiku. Tampaknya api penyucian ini adalah tempat yang bagus. Dev merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kemajuan alam kultivasinya, dan dia sangat gembira. Berdengung. Tepat ketika Dev masih tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan alam kultivasinya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Sangkar ruang dan waktu. Dev terkejut. Dia harus tahu bahwa untuk melakukan sihir ruang dan waktu semacam ini, seseorang harus menjadi orang yang benar-benar kuat, yang digunakan untuk menekan pembudidaya tingkat rendah.
Dengan mendistorsi seluruh waktu dan ruang, lalu menciptakan ruang dan waktu baru untuk menjebak orang di dalamnya. Saat sangkar ruang dan waktu muncul, Dave di cermin perunggu Miles juga menghilang, karena pada saat ini Dave telah terperangkap di ruang dan waktu lain oleh peri gila ini. Dave mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada orang lain yang menjalani pengujian di api penyucian ini, karena sangkar ruang dan waktu semacam ini tidak dapat dilemparkan oleh mayat-mayat iblis atau roh-roh jahat itu. Dave memegang pedang penebas naga dan mengayunkannya dengan keras. Boom! Boom! Energi pedang emas melesat ke langit, dan sangkar ruang waktu yang baru saja terbentuk langsung dihancurkan oleh pedang Dave. Pada saat sangkar ruang waktu itu rusak, Dave juga menemukan peri gila yang menyerangnya. Ada kilatan keterkejutan di mata peri gila itu. Dia tidak menyangka bahwa sangkar ruang waktu miliknya dapat dihancurkan oleh tebasan pedang dari Dave, seorang peri kecil. Tiba-tiba, Dave yang memegang pedang penebas naga, menebas ke arah peru gila itu. Peri gila tercengang dan makin terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberi Dave keberanian sehingga seorang pembudidaya kecil di alam transformasi negeri peri berani menyerang dirinya di alam dispersi negeri peri. Bukankah ini mencari kematian? Peri gila pun menjadi marah dan melangkah maju, menuju langsung ke arah Dave. Dia ingin memberi Dave pelajaran dan membiarkan bocah transformasi negeri peri ini belajar dari pelajarannya. Dari alam transformasi negeri peri ke alam dispersi negeri peri, itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Alam transformasi negeri peri hanya dapat dianggap sebagai semi-keabadian, sedangkan alam dispersi negeri peri adalah keabadian sejati, tetapi belum memasuki keabadian yang kompleks. Peri gila kemudian meninju Dave dengan keras. Menghadapi pedang penebas naga milik Dave, dia tidak takut sama sekali. Boom! Energi pedang dan tinju saling bertabrakan dengan hebat. Tubuh Dave terlempar mundur dan akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Peri gila itu terkejut dan mundur berulang kali. Dan dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi seluruh lengannya terus gemetar. Pemandangan seperti itu membuat wajah peri gila menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Dave, seorang pembudidaya kecil di alam transformasi negeri peri, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sang penguasa kota, Miles, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Peri gila menatap Dave dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu kepada Dave. Namun Dave tidak berkata apa-apa dan kembali mengayunkan pedang penebas naga di tangannya. Brengsek! Peri gila mengumpat, lalu meninju lagi. Boom! Pukulan ini sekali lagi mengalahkan energi pedang Dave. Namun saat peri gila hendak mengejeknya, tiba-tiba ribuan energi pedang menghujani dirinya dari atas kepalanya. Wajah peri gila berubah drastis, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Kemudian sebuah penghalang langsung muncul di atas kepalanya. Energi pedang hancur saat menyentuh penghalang dan gagal menembus penghalang sama sekali. Tetapi ketika peri gila baru saja memblokir energi pedang dan belum sempat mengatur napas, Dave menyerangnya lagi dengan pedang. Sial, apakah kamu gila? Peri gila mengerutkan kening, menjadi marah, dan berteriak pada Dave, memanggilnya orang gila. Namun, orang lain memanggilnya si peri gila, dan sekarang Dave bahkan lebih gila darinya. Ketika pedang penebas naga milik Dave tiba di depannya, peri gila mengerutkan kening. Merasakan aura pembunuh yang brutal dari Dave, peri gila sedikit bingung. Dia tidak memperhatikan ketika dia baru saja menyerang, tetapi kali ini dia menemukan bahwa tubuh Dave memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, aura jahat yang suram, dan juga aura iblis. Sejak kapan pembudidaya iblis ini bisa memasuki api penyucian di wilayah ras binatang? Mungkinkah karena dia tidak keluar selama ratusan tahun, jadi terjadilah perubahan besar di luar sana? Sambil berpikir, peri gila cepat-cepat melancarkan pukulan. Boom! Suara keras tinju dan pedang yang beradu bergema di api penyucian. Gelombang udara menyebar liar ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun gelombang itu lewat, tanah retak menjadi alur yang mengerikan, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu serta asap memenuhi udara. Pertarungan antara Dave dan peri gila telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada awalnya, keduanya masih mampu bertarung bola balik, dan pemenangnya sulit ditentukan. Dengan kultivasi yang mendalam di alam dispersi negeri peri dan pengalaman bertempur yang kaya, setiap pukulan yang dilancarkan oleh peri gila mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin dari kepalan tangan itu bersiul, seolah-olah hendak merobek ruang. Dave yang saat ini berada di alam transformasi negeri peri tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan dahsyat dalam tubuhnya serta pedang penebas naga yang teramat tajam di tangannya untuk menahan serangan dahsyat dari peri gila. Pedang penebas naga di tangan Dave bagaikan seekor naga yang lincah, dengan bayangan pedang yang berkelap-kelip.
Setiap ayunan memunculkan energi pedang tajam, yang bertabrakan hebat dengan kekuatan tinju peri gila. Energi pedang saling bersilangan, menarik sinar cahaya terang ke udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Peru gila menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa peri kecil muda di alam transformasi negeri peri di hadapannya ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu ulet dan kekuatan yang mengerikan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Dev, tetapi pertempuran terus berlanjut. Ia secara bertahap menemukan bahwa Dev tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Setiap pedang ditebas, itu memiliki momentum yang tak terhentikan, seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya dengan pedang itu. Seiring berjalannya waktu, Dev secara bertahap mengetahui pola serangan peri gila dan mulai mengubah bertahan menjadi menyerang. Tubuhnya secepat kilat, bergerak bebas di antara bayang-bayang peri gila. Dev mengayunkan pedang penebas naga terus-menerus, dan energi pedang yang tajam mengalir ke arah peri gila bagai hujan badai. Peri gila tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia berusaha menahan serangan Dev, dan butiran keringat muncul di dahinya. Setiap kali lengannya bertabrakan dengan pedang penebas naga, lengannya terasa mati rasa dan darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Sial, kenapa sulit sekali berurusan dengan anak ini? Peri gila mengutuk dalam hatinya. Dia mencoba mencari kelemahan Dev dan melancarkan pukulan mematikan. Tetapi serangan Dev terlalu intens, sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Dev melihat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang telah lama terpendam dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Ada cahaya gila berkelebat di matanya, dan pedang penebas naga di tangannya bersinar terang. Seberkas sinar pedang emas raksasa melesat ke angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menebas dengan ganas ke arah peri gila. Wajah peri gila berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pedang yang mengerikan dan buru-buru mengedarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan abadi yang tebal di depannya. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Dev, perisai abadi itu tampak begitu rapuh. Cahaya pedang emas itu bagaikan bilah pisau yang tajam, dengan mudah menembus perisai dan dengan ganas menebas ke arah peri gila. Boom! Dengan suara keras, tubuh peri gila terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan ke dalam tanah, dipenuhi debu dan asap. Peri gila berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati tubuhnya telah terluka parah. Organ dalamnya seakan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Pada saat ini, di luar api penyucian, penguasa kota Miles, yang menyaksikan semua ini melalui cermin perunggu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga lebar sekali sehingga sebuah telur bisa diletakkan di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev, seorang kultivator muda di alam transformasi negeri peri, mampu mengalahkan sang gila abadi di alam dispersi negeri peri. Bersambung.